Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga untuk kasih setiamu yang masih kami nikmati sampai saat ini. Dan kami masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu pimpinlah kami Bapa, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul Belajar dari Sejarah. Terambil dari kitab Mazmur 78. Namun saat ini kita hanya akan membacanya di ayatnya yang ketiga dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada tanggal 17 Agustus 1966, di hari peringatan HUT ke-21 Republik Indonesia, Presiden Soekarno menyampaikan pidato terakhirnya sebagai seorang kepala negara. Dan pidato tersebut dikenal sebagai jas merah, yang artinya jangan melupakan sejarah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah perjuangan. Melalui ungkapan ini setidaknya ada dua hal yang ingin ditekankan, yaitu mengingatkan generasi selanjutnya bahwa segala kemudahan yang mereka peroleh saat ini ada karena perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu. Yang berikut ingin mengajak mereka untuk belajar menghargai sekaligus mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya, sehingga semua perjuangan dan pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sejarah bukan sekedar berisi nama dan tanggal saja. Namun dari sejarah kita dapat belajar banyak hal. Seperti bangsa Israel yang selalu ingat akan sejarah. Sejarah keluarnya mereka dari tanah Mesir. Dan itu adalah pelajaran bagaimana kasih Tuhan kepada mereka sebagai sebuah bangsa. Untuk itulah mereka selalu ingin menceritakannya. Nah, seperti bacaan kita hari ini, mengajarkan hal yang sama kepada bangsa Israel, yang mana belajar dari sejarah itu salah satunya adalah dengan cara menceritakan perbuatan ajaib Tuhan yang telah diterima oleh umat Israel pada peristiwa keluarnya umat Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, yang menjadi tradisi turun-temurun bagi umat Israel. Pemazmur mengatakan bahwa mereka tidak akan menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jika kita membaca Mazmur 78 ini, maka kita akan menemukan bagaimana pemazmur mengungkapkan realitas sejarah tentang bagaimana Allah telah menyatakan dirinya bagi kehidupan umat pilihan Israel dan respon umat terhadap segala pekerjaan misinya. Secara nyata, Asaf, sang penggubah nyanyian Mazmur, menyajikan pengajaran penting bagi setiap pembaca pertama dan generasi umat di sepanjang sejarah kehidupan. Maka melalui pesan pengajaran Asaf, mari kita belajar menyikapi dengan benar makna sejarah pekerjaan Allah dan kegagalan umat pilihannya dalam segala bentuk yang tertulis dalam Mazmur 78 ini. Fokus utamanya adalah melihat pesan tentang pekerjaan Allah,
yang memanggil setiap generasi memiliki warisan yang tinggal tetap dan harus meneruskannya kepada setiap generasi ke generasi berikutnya, yaitu menyembah dan melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 5-9 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kemudian Asaf mengajak kita dengan serius memahami dan meresapi dengan benar apa yang dia katakan dalam Mazmur ini. Hal itu diawali dengan ungkapan pasang telinga untuk pengajaran dan sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Ada dalam ayat yang pertama. Selanjutnya Asaf pun mengungkapkan hal yang penting, yaitu ayat yang kedua, warisan, pandangan, dan pemahaman dari nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Nah, warisan turun-temurun yang Asaf terima dari dahulu kala. Warisan tersebut adalah puji-pujian kepada Allah karena nenek moyangnya telah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan. Di ayat 4 dikatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Nah, menurut Asaf, nenek moyang Israel diperintahkan untuk mewariskan keyakinan mereka akan kasih Tuhan dan pengalaman iman mereka kepada anak cucunya. Seperti dikatakan ayat 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Tujuannya supaya warisan iman itu terus-menerus diketahui dan diingat dari generasi ke generasi di sepanjang masa. Diturunkan oleh orang tua kepada anak, lalu kepada cucu, dan seterusnya. Supaya generasi demi generasi yang kemudian juga mengenal Allah dengan benar. Dikenal oleh angkatan kemudian. Ayat 6. Jadi saudara-saudaraku, bagi Asaf, pengenalan terhadap Tuhan dalam relasi secara pribadi menjadi langkah utama dan pertama. Untuk membangun kepercayaan supaya mereka menetapkan hati hidup dalam penyerahan diri kepada Allah, bertumbuh dalam firman-Nya dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, serta sungguh-sungguh memegang perintah-Nya. Nah, Asaf juga tidak mau jika orang Israel itu hidup tanpa warisan harta iman. Asaf tidak mau jika orang Israel melupakan segala perbuatan Allah, melainkan tetap memegang perintah dengan segala ketetapannya dan hidup mereka apapun kondisi dan alasannya. Dalam perbuatan-perbuatan ajaib yang dialami nenek moyang Israel, Asaf menemukan pengharapan dalam menjalani kehidupannya. Contohnya, dari kisah pertolongan Tuhan bagi nenek moyang bangsa Israel, Asaf mendapati bahwa Allah sang pemilik hidup terus-menerus menyatakan pertolongannya seperti melalui dibelahnya laut. Kemudian diseberangkannya mereka, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalaman suntuk dengan terang api. Kemudian dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Itu ayat 12-16. Nah,
bila pengalaman dan pekerjaan Tuhan ini dilupakan, maka pasti orang Israel kehilangan harapan, terutama di saat pencobaan dan segala bentuk pergumulan yang datang. Jadi, pemazmur belajar untuk mengingat setiap karya Tuhan dalam sejarah kehidupannya. Melalui Mazmur 78 inilah, pemazmur juga mengungkapkan bahwa ada banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup bangsa Israel. Namun, sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Allah juga menunjukkan karya-karya yang ajaib kepada mereka, agar mereka tetap percaya kepadanya. Nah, semuanya ini menjadi pembelajaran agar di generasi selanjutnya mereka pun dapat semakin setia dan taat kepada Allah dan tidak mendapatkan murkanya. Jadi saudara-saudaraku, suatu perbuatan yang diceritakan dapat mengilhami pendengar untuk makin mengubah cara hidupnya menjadi lebih baik di hari esok. Karena itu, dalam kehidupan kita janganlah lupa untuk senantiasa menceritakan setiap karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Banyak perbuatan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, bukan? Nah, mari ceritakanlah dan perkenalkanlah Tuhan pada sebanyak mungkin orang, kepada anak-anak kita, agar mereka makin bertumbuh dalam iman dan makin taat kepada Tuhan. Sungguh indah jika mereka pada akhirnya pun menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan karena terinspirasi dari cerita kita. Karena itu masa lalu perlu diceritakan kepada generasi muda sebagai bukti perbuatan ajaib Tuhan bagi kita, sehingga menjadi proyeksi masa depan bagi mereka. Sebab dalam kehidupan yang manusia jalani ini tidak pernah selalu mulus, saudara-saudaraku. Kadangkala ada up and down, seperti roda yang berputar. Ada saatnya keadaan baik-baik saja dan membuat kita begitu tenang menjalani hidup ini tanpa kekhawatiran. Sehingga terkadang sampai terlena dan melupakan Tuhan. Tetapi ada kalanya juga muncul persoalan dan pergumulan berat dan besar yang bisa mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan tidak jarang membuat manusia sejenak melupakan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu dialaminya. Kekhawatiran dan ketakutan juga dapat membuat kita lebih mengandalkan diri sendiri dan bantuan atau kekuatan manusia lainnya daripada datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita belajar agar jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan hidup kita. Dalam keadaan sehat atau sakit, sukacita atau duka cita, untung maupun malang. Jangan pernah melupakan kasih dan karyanya dalam hidup kita. Terlebih, janganlah kita menyia-nyiakan setiap berkat dan anugerahnya yang sudah kita nikmati sampai saat ini. Sebab sejarah itu bukan hanya sekedar berisi catatan peristiwa, tetapi juga pengalaman berharga yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup yang dapat kita wariskan pada anak cucu kita, agar mereka tahu mengucap syukur dan menghargai hidup ini dengan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau firman-Mu kembali mengajarkan kami untuk selalu mengingat akan kasih setia dan berkat-Mu di dalam hidup kami selama ini. Dan mampukan kami ya Bapa untuk dapat mengajarkan anak-anak dan cucu kami akan hal itu. Karena itulah warisan yang mulia yang harus kami berikan kepada mereka. Agar mereka juga tahu mengucap syukur dan menghargai hidup ini dengan selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu dan juga menyerahkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.